Oke, lanjut part 2 ya, yang pemasangan mesin tiger kepunyaan Mas Alvin Mas Tuban. Ternyata untuk baut L stainlessnya cuman untuk kalter kanan dan kiri ya, nggak full set satu mesin. Setelah terpasang semua bagian ini baut pengganjal as starter ini jangan lupa dikencangkan. Biasanya ini faktor sifat kemanusiaan, sering lupa. Biasa seperti itu. Untuk pemasangan sil-sil ini nanti nggak kita video ya, karena lama nanti. Tapi kalau nanti durasinya sekiranya nutut, kita videokan sekalian untuk pemasangan sil-sil ini. Oke, untuk proses pertama pemasangan bintangan rasio ya. Bintangan rasio ini jangan lupa ada pen kecil ini dimasukkan situ untuk tiger ya. Tiger Mega Pro GL CB sama saja sebenarnya. Beda di bintangan ini saja nanti. Untuk kanan. Karena kalau rasio 6 ada 6. Setelah pen kecil itu tadi bintangan rasio masuk, itu bautnya, penampakan bautnya seperti ini ya kalau baut original. Oke, pasang. Gak apa-apa durasinya lama ya, silahkan menikmati. Iki rapat nasi bet. Intinya channel TRT itu nggak ada edit potong-potong, nggak ada dicepatkan, terus langsung biar kelihatan real. Untuk pemasangan stopper bintangan rasio ini susunannya ya, yang pertama bautnya ini yang kuncian 10 baut pasang bud. Baut seperti itu. Setelah baut masuk stopper, setelah stopper ring dulu ya, ring dulu. Ini bolak-balik kalau bisa yang bagian datar. Nah, ini kan ada yang datar, ada yang cembung. Nah, yang datar kalau bisa ditaruh sini. Nah, yang cembung dapat ke yang nempel ke crankcase yang cembung ya. Crankcase-nya. Jadi yang datar taruh di stopper sini. Dari situ paham ya. Ring baut stoppernya ring dulu, setelah itu per. Nah, jadi jangan sampai salah. Itu kalau nggak ada ringnya ini nanti nggak bisa gerak bebas. Setelah itu pasang di sini. Nah, bedanya speed 6 atau ratio 6 tiger sama 5 itu di sini nanti tak jelaskan. Kalau speed 6 stoppernya di baut, makanya untuk crankcase Neotech GL Mega Pro itu sebenarnya sama saja, bentukan sama, posisi baut-baut sama, sudah disiapkan untuk upgrade spek dari GL ratio 5 speed ke 6 speed itu sudah disiapkan dari purbakala, dari Jepang sana, dari pabriknya sana. Nah, kalau ratio 6 di sini di bagian atas depan, kalau ratio 5 di sini. Jadi kebalikannya. Kalau ratio 6 ada kodenya KCJ, berarti ini punya tiger. Oke, setelah terpasang ini tadi, ini ojo lali dirapeti bud, dirapeti sisan. Wis rapat sip. Nah, ini dicek harus mau main. Nah, cek harus bisa main seperti itu. Oke, terus setelah ini cek iki bud, ratio ini puter-puter. Ini di netral ya, netral masuk siji bud, sambil diputer sambil ngecek ratio 1 2 3 2 sorry balik nih, sorry bolo. Kalau mentoknya ratio ini ya, yang kotak ini berarti dia nggak jalan. Ini netral, masuk 1 bud, 1 balik netral, 2 3 4 5 6, harus lancar seperti itu. Balik bud, balik nang netral bud. 6 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, terus netral. Nah, kalau sudah pastikan seperti itu aman ya. Ada spelengnya kanan kiri, muternya enteng. Kalau pas waktu netral ini disela, dia mau baliknya starter enak, berarti sudah benar pemasangan. Lanjut ke as persneling. As persneling untuk
asmeseling urutannya seperti ini ya. Ring ini jangan lupa jangan sampai hilang. Kalau ring ini hilang nanti takutnya dioper dia susah netral atau ngoper nggak bisa lancar ya. Jadi ring ini kalau bisa harus dipasang. Oke lanjut, arek-arek tambah erekan nih. Awal hari pertama bulan puasa bosku, bulan puasa 2025. Wis arek-arek tambah erekan nang arep bengkel jangkrik. Lanjut pemasangan as gigi persneling. Nah, masangnya seperti itu. Bentar. Sik. Tarik nih. Jangan lupa waktu masang as persneling usahakan ini posisi netral karena di sini ini ada pir ini ya. Nah, pir ini harus disela ini ya. Jangan sampai lepas ini. Kalau ini lepas nanti nggak bisa enak persnelingnya. Jadi ini harus jepit ke as tengah ini. Nah, ini nanti kenapa ini ada celahnya ini untuk nyangkut ke sini. Ke ini, yang kotak ini, yang bagian kerengkes ini. Ini supaya untuk dia masuk ke depan, dia ada pegasnya, masuk ke belakang, dia ada pegasnya supaya untuk balik ke posisi semula. Lanjut pasang, Bud. Nah, itu harus pas celep lah. Kalau sudah pir yang dua tadi, capit dua itu pas ke kotak bagian diral itu tadi, dia itu waktu dimasukkan satu kembali, waktu dikurangi dia kembali ke posisi awal seperti ini ya. Oke, setelah pemasangan asmeseleng lanjut ke bagian gigi primer Tiger ini tak spilkan ya. Kalau GL Mega Pro CB dibolak-balik sama. Kalau Tiger jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti bagian pantat hose coupling ini nanti kayak digigit buaya, nanti ada bekas gigi. Itu ciri khas bekas kebalik untuk bagian gigi. Jadi untuk posisi sini ini bagian luar, sini yang rata ini bagian dalam yang ke bearing krek as. Jadi jangan sampai kebalik seperti ini, harus seperti ini. Kalau kebalik seperti ini nanti gigi ini dia akan menggores rumah hose coupling ini atau rumah kampas kopling ini. Masangnya seperti ini ya, harus benar celep seperti ini. Lanjut pasang bagian bushing hose coupling. Nah, lanjut lagi ke bagian hose coupling. Pemasangan seperti itu. Lanjut lagi ke bagian ringnya untuk Tiger seperti ini ya, tipis. Kalau Mega Pro speed 5 dia tebal, bedanya speed 5 dan speed 6 ini ya, ringnya kalau untuk speed 5 dia tebal. Ini pemasangan seperti ini, gampang kok. Oke lanjut, kita menyusun untuk bagian perkampas koplingan. Iki piye iki masang Yamaha. Kayak konten sing masang bingung, sing delok ta bingung. Lanjut nang kene Bud. Mari masang kampas kopling Yamaha, masang Honda bingung. Kampas dulu plat. Oh ya, lanjut bentar. Untuk bagian plat kopling, pemasangan plat kopling ini harus benar juga ya. Jadi kalau pemasangan plat kopling awal seperti ini dulu, jadi untuk berikutnya harus seperti ini, jangan sampai kebolak-balik seperti ini. Nanti kalau kebolak-balik seperti ini dia ada jendul-jendul ya, atau nggak rata. Jadi dia nanti ada jendul-jendul atau ketika dikopling dia seakan-akan nggak free atau masih gondol. Jadi kalau pemasangan awal tengkurap seperti ini harus tengkurap. Jadi ini plat kampas kopling ini permukaannya pasti beda di bagian gigi sini ya. Di sini ada landai kayak ring piston bagian depan atau bagian atas. Di sini dia landai, di sini dia rata atau lebih tajam yang bagian sini. Jadi ini harus sama, nggak boleh bolak-balik sini. Jadi harus sama. Setelah kampas ini pasang plat kopling besi. Lanjut kampas lagi, kampas sudah kita rendam oli ya. Lanjut plat besi lagi, jangan lupa posisinya harus sama, nggak boleh dibolak-balik. Kampas lagi, plat besi lagi, jangan lupa posisinya harus sama, nggak boleh dibolak-balik. Kampas kopling lagi, plat besi lagi, kampas lagi, plat besi lagi, baru yang terakhir kampas lagi ya. Jadi kampas, plat besi,
pas, plat besi lagi, kampas, plat besi lagi, lalu ditutup seperti ini. Nah ini karena pakai rumah kampas 6 ya, harus dicek balik Bud. Nah ini harus datar, nggak boleh ini sampai kependem, ini harus ada munculnya seperti ini. Rata nggak apa-apa karena masih ada toleransi ini untuk ring nanti, tapi ini harus kalau bisa yang bagus seperti ini, jadi nanti ketika dikopling gampang netral. Bedanya speed 5 dan 6, kalau Ratio 6 Tiger itu dia netralnya minta free, harus banyak celah nekan koplingnya, harus free. Itu ciri khas Honda pasti seperti itu, koplingnya harus dalam, nggak bisa kayak Yamaha, kayak Kawasaki, Suzuki, beda. Pasang Bud. Setelah pemasangan seperti itu, dipaskan dulu untuk gigi-gigi sambil sedikit digoyang-goyang, diputar sedikit, dipusing-pusing sedikit. Nah jadi waktu pasang yang dipegang itu ya kaki rumah per kopling itu, biar nggak jatuh semua untuk kampas. Nah itu sambil diputar mencari pasnya gigi kotak itu ya. Nah sambil diputar-putar, digoyang-goyang ya. Nah kalau sudah pas baru kita menyusun untuk wilayah kampas. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah pas enak. Nah lanjut setelah ini pastikan ini ada spasi. Ini harus ada spasi. Kalau nggak ada spasinya ini nanti nggak bisa dikopling atau nggak bisa free. Waktu dikopling ini harus ada spasi atas bawah ya. Nah, harus ada spasi atas bawah seperti inilah. Setelah itu ring bagian ini beda, ringnya seperti ini, jangan sampai kebalik. Untuk ring bagian rotor tebel, ini ring untuk bagian hose kopling, ini ring rotor dia lebih tebel ya. Nah ini bedanya, yang kiri ring hose kopling lebih tipis, yang kanan untuk ring rotor. Bagian out taruh luar. Untuk mur ini juga beda. Untuk mur hose kopling dia ada seperti ini, ada semacam sisa atau ini murnya dari pabrik sana dibobot seperti ini. Ini sudah bekas kena battle tapi nggak apa-apa, murnya masih dratnya masih bagus, kita pakai. Karena yang cari yang bagus-bagus juga susah. Untuk ini juga nanti kita jelaskan untuk waktu masang rotor. Itu setelah pasang seperti itu kita impact. Megang ini hati-hati ya, contohnya ini korban. Saya dulu pernah kuku jempol. Kalau impact listrik baterai seperti ini masih aman. Dulu saya pakai impact angin torsi besar itu, kuku jempol tangan sebelah kiri pernah hilang. Setelah itu lanjut pemasangan per lah. Setelah ini dikencangkan untuk bagian bawah ya, ini harus ada spasinya ya. Jadi ini nanti waktu masang per ini harus ketarik ke atas. Oke, pasang. Nah, pemasangan bagian per. Ribet ya, itu realitas sebagai mekanik. Lama itu memang seperti ini, masangnya harus detail satu-satu. Sambil masang itu sambil ngecek adakah spare part yang kurang atau bagian mesin ada minus atau apa, jadi dicek. Kalau motor datang dengan kondisi masih standar enak, kalau sudah bekas ada beberapa spare part yang diganti atau dimodif, kita harus neliti ngecek satu-satu. Nah per pasang semua, mur seperti itu, mur baut-baut dipasang satu-satu, didrat dulu, jangan langsung di impact, langsung dikasih impact hancur mesin orang, patah nanti atau dratnya rusak atau bautnya putus. Nah setelah terpasang semua seperti ini kita tarik. Nah kita tarik supaya rumah kampas ini pas di alurnya ya, atau ngenok. Nah seperti ini kita tarik, ini baru kita rapatkan, ditarik ini baru kita rapatkan satu-satu.
Jadi supaya untuk gigi-gigi plat kopling tadi dia nggak jatuh atau nggak nyangkut. Nah, kalau sudah tertarik per seperti ini dia sudah pas, bisa dilanjut perapatan baut step by step ya, satu-satu. Untuk rumah kampas ini bawaan dari owner pakai SKP ini. Ownernya mungkin sugestinya pakai per 6 kampas 6 motor positif jengkat-jengkat, enggak sesuai kebutuhan. Meskipun pernya 4 per kopling tiger, kalau mesinnya galak ya apa namanya, jengkat-jengkat juga sesuai kebutuhan. Kalau suka kopling yang enteng pakai standar saja, kalau suka kopling yang karakternya keras pakai per 6. Serapat kabeh, Bu? Nah, setelah dipastikan semua rata, kita rapatkan satu-satu. Jadi kayak alat seperti itu meskipun canggih tetap harus pakai feeling manual tech. Lebih hebat ciptaan Tuhan daripada ciptaan manusia. Jadi jangan percaya sama alat apapun. Jadi kita harus punya feeling yang peka. Perapatan ini harus sama. Setelah itu lanjut ke bagian rotor. Nah, untuk permodifan rumah kopling apapun, kalian yang dicek harus ini ya, di bagian sini. Ini enggak ada bekas gores, berarti sebelumnya aman. Ini harus ada spasi, lebih banyak lebih bagus. Harus ada toleransi spasi minimal 2 mili. Supaya apa? Ini tidak tergores dengan rotor. Ini yang sering disepelekan. Kalau ini terjadi tergores dengan rotor, cara mengakali gimana, Mas? Bisa dari tatakan rumah kampas tadi itu dibobot, atau bisa dari sini nanti dibuatkan ring ganjal ya, supaya ini ada jarak ke sini agak sedikit naik. Ini nggak boleh bersentuhan dengan ini. Kalau bersentuhan nanti satu bengung terus tergores. Oke, lanjut. Setelah rotor, ringnya ini tadi yang tebal ya, ring yang tebal ini usahakan kalau melengkung, berarti yang melengkung ini dalam, yang datar di luar. Terus untuk murnya juga ini beda, yang datar di luar, yang ada melengkungnya ini di dalam. Jadi jangan sampai kebalik, jangan sampai dibalik yang datar di dalam, nanti melepasnya susah. Ini yang melengkung di dalam, yang datar di luar, seperti ini. Baru pasang. Oke, lanjut ke bagian tutup. Packingnya jangan lupa diganti. Setelah cuci bersih, packing kita ganti ya. Hal sepele tapi jangan sepelekan. Itu alasannya kenapa di TRT paketan mesin Tiger mahal, yaitu ini habisnya 8 juta teman-teman. Sorry, kalau klep standar 6 juta, kalau klep sudut 7 juta. Sorry. Klep standar 6 juta, head sudut 7 juta, terima beres. 8 juta sama vapor sih ya, 8 juta plus vapor. Ratio tetap pakai standar ya. Kalau mau pakai ratio plus gigi 1 2 ratio trigger ada tambahan. Ini habisnya sekitar 8 jutaan plus vapor powder. Kalau beserta perintilan kayak baut-baut stainless sama murtopi stainless itu ya nggak tahu owner, sama tutup spool, tutup top magnet itu dibelikan stainless sama owner beli sendiri. Jadi
7 juta kalau tanpa vapor itu terima beres ya, sudah sudut. Kalau bervapor tinggal nambah harga jasa vapor, nggak sampai 8 juta. Terima beres, jadi terima beres plus garansi kalau ada spare part usaha kita yang ganti. Nanti besok part 3-nya nanti kita sambung sama yang bagian blok apa saja nanti spare partnya. Jadi spare partnya ini ya, kayak o-ring pompa oli, seal seperti ini semua ganti teman-teman. Sepertinya ini nanti nggak sampai pemasangan bak ya, karena kalau pemasangan bak kopling ini harus ini ownernya pakai stud variasi. Ini nanti masih masang ring di sini pakai stud variasi, nggak tahu aneh-aneh. Ini stud yang bawaan. Ini nanti pemasangan o-ring sama seal ini kita harus sedikit effort ngerok ini, karena ini di vapor di powder coating ya. Di powder ini harus ini ngerok sebagian sini sama bagian ini harus kita kerok, kita bersihkan dulu supaya nggak rembes untuk bagian powder atau nggak retak. Penanganan mesin yang powder seperti ini agak sedikit hati-hati memang, makanya sedikit lama yaitu perakitannya nggak bisa biayaan. Setelah itu bos center kita pasang semua. Untuk pompa oli besok menyusul Mas Alvin, wayamu. Waktunya Mas Alvin ini pompa olinya lagi kosong. Ini giginya, ini tutupnya. Pompa oli yang paketan mesin semua dapatnya pakai upgrade FU ya. Jadi pompa oli yang ori kita kasih isian FU biar lebih kenceng. Kenapa harus upgrade Mas? Motor yang sudah stroke up dan bore up tenaganya itu lebih besar, otomatis jarang bermain di RPM tinggi. Dia RPM 3000 4000 sudah lari motornya, makanya beda dengan motor standar. Kalau motor standar sering main RPM tinggi, kalau stroke up jarang main RPM tinggi. RPM 3000 4000 motor sudah lari, bahkan biasanya cuma ngegas nggak sampai separuh. Makanya pompa oli ini fungsinya penting, vital. Ibarat kalau di tubuh manusia itu dia jantung memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi harus kita upgrade supaya semua spare part dalaman mesin ini awet. Dari situ paham ya. Nah, karena ini pompa olinya kosong, kita lagi produksi. Besok mungkin beberapa hari nanti ini kita pasang untuk bagian pompa oli. Lanjut part 3-nya nanti untuk bagian pemasangan blok dan kop ya. Blok dulu mungkin, kopnya part lain lagi, kita bisa-bisa saja. Untuk pemasangan ini kan gampang ya teman-teman. Ini nanti tinggal pasang pompa oli, pasang plug, tutup counter plug. Ini kenapa nggak kita kontenkan ini pemasangan ini bautnya pakai stainless itu harus pakai plastik segala lah, masangnya harus greget intinya, nanti kelamaan bisa setengah jam lebih. Jadi pemasangan ini agak sedikit pakai perasaan. Oke, jangan lupa yang baru bergabung dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Kita lanjut di part 3.